Selamat pagi adik-adik, salam jumpa kembali pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini merupakan pertemuan yang pertama kita, meski secara virtual. Kita akan sama-sama belajar tentang materi bahasa dan sastra Indonesia. Nah, adapun materi sastra Indonesia pada semester 2 ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang periodisasi sastra Indonesia, yang kedua tentang nilai-nilai dalam cerpen, yang ketiga nilai-nilai dalam novel, dan yang keempat tentang drama. Jadi pada semester 2 ini fokus materi kita benar-benar kepada pelajaran atau kepada materi sastra itu sendiri. Materi-materi tersebut merupakan materi yang ringan dan akan sangat menyenangkan apabila kalian pun tekun untuk mempelajari materi tersebut. Nah, adik-adik, kita langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang periodisasi sastra Indonesia. Adik-adik, kalian pernah dan pastinya mungkin sering membaca buku atau novel. Ketika kalian membaca buku atau novel, pasti kalian akan merasakan hal yang berbeda. Dari mulai isi, kemudian bentuk, penyajian, pasti kalian akan merasakan perbedaan. Misalnya saja ketika kalian membaca novel legend Siti Nurbaya karya Marah Rusli, kemudian membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Pasti kalian akan menyadari perbedaan karakteristik dari karya-karya sastra tersebut. Nah, karakteristik yang berbeda tersebut hadir karena kondisi zaman lahirnya novel tersebut berbeda-beda. Perbedaan itu dapat kalian ketahui melalui sejarah sastra. Berbicara sejarah tidak hanya tentang sejarah bangsa Indonesia, akan tetapi sastra juga memiliki sejarahnya tersendiri. Sejarah sastra tersebut harus diketahui agar wawasan kalian bertambah mengenai awal terbentuknya sastra di Indonesia sampai berkembang hingga sekarang. Di dalam perjalanan sastra tersebut, pastilah ada perbedaan-perbedaan yang terjadi akibat pengaruh zaman. Karena itulah hadir periodisasi sastra Indonesia. Nah, adik-adik, apa itu periodisasi sastra Indonesia? Periodisasi berasal dari kata periode. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian periode yaitu memiliki makna kurun waktu atau lingkaran waktu atau masa. Periode menekankan pada rentang perkembangan sebuah karya sastra pada masa tertentu dari berbagai sudut pandang, pengaruh politik, perubahan paradigma sastrawan, dan perkembangan sastrawan. Nah, di dalam periodisasi sastra Indonesia, kalian akan menemukan istilah angkatan sastra. Nah, angkatan dalam KBBI diartikan sebagai kelompok orang yang lahir sezaman atau memiliki pemikiran sepaham. Selain itu, angkatan lebih tepat disebut generasi pengarang atau sastrawan. Dan hal ini memberikan pengertian bahwa pembabakan sastra hanya menekankan dan mengikuti pada peran pengarang dalam mengembangkan kesusastraan. Nah, ada juga istilah sastra Indonesia, merujuk hanya kepada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya atau akar bahasanya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah satu turunannya. Jadi, periodisasi sastra merupakan pembabakan waktu tentang perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Periodisasi sastra erat kaitannya dengan angkatan sastra, yaitu penamaan untuk sekelompok sastrawan berdasarkan zamannya. Setiap angkatan dalam suatu periodisasi sastra memiliki ciri tersendiri yang membedakan angkatan tersebut dengan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan genre sastra dalam periodisasi sastra?
Genre sastra, genre itu sendiri bermakna jenis. Jadi adik-adik sudah tahu jenis-jenis sastra atau genre sastra terdiri atas prosa, puisi, dan juga drama. Prosa dapat dibedakan baik itu menjadi prosa lama dan prosa baru. Prosa lama terdiri atas cerita rakyat. Nah, di dalam cerita rakyat itu banyak jenisnya. Ada fabel, ada parabel, ada mite atau mitos, ada legenda, ada sage, ada cerita rakyat, dan juga hikayat. Kemudian ada prosa baru yang terdiri dari cerpen dan novel. Juga genre yang berikut yaitu puisi. Baik itu puisi lama seperti mantra, gurindam, pantun, karmina, seloka, talibun, dan juga ada puisi baru. Kemudian genre yang berikut adalah drama. Yang berikut adik-adik, pasti adik-adik bertanya, Ibu, siapakah yang menetapkan periodisasi sastra Indonesia? Jadi, pakar sastra yang telah membuat periodisasi sejarah sastra Indonesia antara lain adalah Hans Beguejasin, Buyung Saleh, Nugroho Noto Susanto, Bakri Siregar, Aji Prosidi, Zuber Usman, dan Rahmat Joko Pradopo. Nah, sebenarnya dari periodisasi sastra yang dibuat oleh para sastrawan tersebut tidak ada perbedaan yang prinsipil antara periodisasi yang satu dan yang lainnya. Kesemuanya memulai perkembangan sastra Indonesia modern sejak tahun 20-an. Kesemuanya menempatkan tahun 30, tahun 45, dan tahun 66 sebagai tonggak-tonggak penting dalam perkembangan sastra. Perbedaan hanya berkisar pada masalah istilah dan masalah peranan tahun 1942 dan tahun 1950 di dalam perkembangan sastra Indonesia. Periodisasi sastra Indonesia dapat disusun berdasarkan urutan waktu dan juga berdasarkan hasil karya. Dilihat dari metode penyampaian, sastra Indonesia terbagi atas dua bagian besar, yaitu sastra lisan dan tulisan. Dari sudut pandang urutan waktu, sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan, yakni yang pertama Angkatan Pujangga Lama, Angkatan Melayu Lama, Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru atau Angkatan 30-an, Angkatan 45 atau Angkatan 1945, Angkatan 50 atau Angkatan 1950, Angkatan 66 sampai 70-an, Angkatan Reformasi, dan Angkatan 2000-an. Nah, adik-adik, demikian materi untuk pertemuan pertama kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian. Pertemuan berikut kita akan coba mendalami lebih lanjut lagi tentang angkatan-angkatan yang ada pada periodisasi sastra Indonesia. Ibu harap kalian tetap menjaga kondisi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih.